Bismillahirrahmanirrahim. Pernikahan yang diberkahi. Ibnu Ishaq menuturkan bahwa Khadijah binti Khuwailid adalah seorang saudagar wanita yang memiliki kemuliaan dan harta. Ia bisa menyewa jasa sejumlah lelaki untuk memperdagangkan harta miliknya. Sementara Quraisy sendiri adalah kaum pedagang. Ketika mendengar kejujuran tutur kata, besarnya amanah dan kemuliaan akhlak Rasulullah SAW, Khadijah mengirim utusan untuk menemui beliau. Ia menawarkan untuk memperdagangkan harta miliknya ke Syam. Ia juga bersedia memberi beliau imbalan terbaik yang pernah ia berikan kepada para pedagang lain. Beliau nantinya tidak sendiri, tapi akan ditemani budak milik Khadijah bernama Maisyarah. Rasulullah SAW pun menerima tawaran Khadijah ini. Beliau kemudian pergi membawa harta milik Khadijah dengan ditemani budak miliknya Maisyarah hingga tiba di Syam. Rasulullah SAW sejenak beristirahat di bawah pohon di dekat biara seorang rahib. Dari atas biara, rahib melihat Maisyarah lalu bertanya kepadanya, "Siapa lelaki yang istirahat di bawah pohon itu?" Maisyarah menjawab, "Dia orang Quraisy dari penduduk tanah haram." Rahib kemudian berkata kepadanya, "Tidak ada seorang pun yang istirahat di bawah pohon itu selain Nabi." Rasulullah SAW kemudian menjual barang dagangan yang beliau bawa, lalu membeli barang-barang yang ingin beliau beli. Setelah itu, beliau pulang ke Mekah bersama Maisyarah. Maisyarah seperti yang dituturkan orang-orang selalu melihat dua malaikat menaungi beliau dari sinar matahari. Kala itu, panas sangat terik tatkala beliau menaungi unta. Begitu tiba di Mekah, beliau menemui Khadijah dengan membawa harta benda milik Khadijah. Beliau menjual barang-barang yang beliau bawa, bahkan mendapat keuntungan 2 kali lipat. Selain itu, Maisyarah menuturkan kata-kata si rahib kepada Khadijah dan juga naungan 2 malaikat yang telah ia lihat. Khadijah adalah wanita yang bijaksana, terhormat dan cerdik terhadap kemuliaan Allah yang dianugerahkan kepadanya. Khadijah terus memikirkan berbagai penuturan dan kisah Maisyarah tentang Muhammad SAW, juga kata-kata saudara sepupunya Waraqah bahwa Muhammad adalah nabi umat ini dan mimpi matahari turun dari langit Mekah lalu masuk ke dalam rumahnya. Semua hal itu selalu terbayang dalam benaknya. Kata-kata Waraqah juga terus-menerus terngiang dalam relung hatinya. "Bergembiralah, wahai saudara sepupuku, jika Allah membenarkan mimpimu, cahaya nubuwah akan masuk ke dalam rumahmu, dan dari sana cahaya penutup para nabi akan memancar." Khadijah mencoba mengusir memori-memori khayalan menuju kenyataan yang ia jalani. Ia selalu mengamati dan memikirkan tentang Nabi Muhammad SAW. Dirinya telah memenuhi ruang khayalannya. Khadijah punya berbagai bukti dan pertanda bahwa Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Ia pun berharap menjadi istri beliau. Namun, bagaimana caranya? Ia adalah wanita bangsawan, kaya raya, dikenal tegas dan berakal. Wanita sepertinya menjadi incaran para pemimpin Quraisy. Sayyidah yang satu ini menilai kebanyakan kaum lelaki hanya mengincar harta benda, bukan mengincar jiwanya. Pandangan mereka yang tertuju padanya hanya bermaksud menguasai kekayaan miliknya, karena dengan pernikahan adalah lambang ambisi ini. Namun, saat mengenal Muhammad SAW, Khadijah menemukan sosok lelaki berbeda.
ia menemukan lelaki yang sama sekali tidak punya kepentingan apapun. Tatkala mengaudit, Khadijah sering melihat sifat kikir dan suka mengakali keuangan pada lelaki lain yang menjalankan perdagangannya. Namun berbeda dengan Muhammad SAW, Khadijah melihatnya sebagai sosok lelaki yang mengedepankan kemuliaan. Ia tidak mengincar harta ataupun kecantikannya. Ia cukup menjalankan tugasnya, serta ia pulang dengan ridho dan diridhoi. Khadijah seperti telah menemukan barang hilang yang selama ini ia cari. Di tengah kebimbangan dan keguncangan, Nafisah binti Munabbih, temannya, datang dan duduk untuk berbincang. Hingga akhirnya Nafisah mampu mengungkapkan rahasia tersembunyi di balik wajah dan intonasi tutur kata Khadijah. Nafisah menenangkan rasa takut dan segala emosi Khadijah. Nafisah mengingatkan bahwa ia adalah wanita terhormat, keturunan bangsawan, punya harta dan kecantikan. Nafisah memperkuat kata-katanya ini dengan banyaknya lelaki terhormat yang datang meminangnya. Begitu keluar dari rumah Khadijah, Nafisah langsung menemui Muhammad SAW dan berbicara kepada beliau agar menikahi At-Tahirah, yakni Khadijah. "Muhammad, kenapa kau tidak menikah?" tanya Nafisah. "Aku tidak punya apa-apa untuk menikah," jawab Muhammad SAW. "Jika engkau dicukupi dan diajak menikah dengan seorang wanita yang berharta, cantik, dan mulia, apakah kau mau menerimanya?" tanya Nafisah. "Siapa dia?" sahut Nabi Muhammad SAW. "Khadijah binti Khuwailid," jawab Nafisah. "Kalau dia mau, aku menerima tawaran itu," sahut Nabi Muhammad SAW. Nafisah bergegas pergi untuk menyampaikan kabar gembira kepada Khadijah. Beliau sendiri mengutarakan niat untuk menikahi Khadijah kepada para paman beliau, Abu Thalib, Hamzah, dan lainnya. Kemudian pergi menemui paman Khadijah, Amr bin Asad, untuk meminang keponakannya sambil membawa mahar. Pada pertemuan ini, Abu Thalib menyampaikan pinangannya. Abul Abbas Al-Mubarrid rahimahullah dan lainnya menuturkan bahwa Abu Bakar menyampaikan khutbah penyerahan. Ia mengatakan, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita sebagai keturunan Ibrahim, Ismail, Ma'ad, dan Mudar, yang telah menjadikan kita pengurus rumahnya, pemimpin tanah sucinya, menjadikan untuk kita sebuah rumah yang dijaga, tanah suci yang aman, dan menjadikan kita sebagai para penguasa manusia. Selanjutnya, keponakan saya ini, Muhammad bin Abdullah, jika dibandingkan dengan lelaki manapun, pasti lebih unggul dari sisi kebaikan, keutamaan, kemuliaan, akal, keluhuran, dan keagungan. Meski ia kurang dalam hal harta benda, harta adalah bayangan yang pasti akan lenyap, sesuatu yang pasti berlalu, dan barang pinjaman yang pasti akan dipinta, yang akan diminta kembali. Muhammad sendiri sudah kalian ketahui kerabatnya." Ia meminang Khadijah binti Khuwailid dan menyerahkan mahar sebanyak 20 ekor unta milik saya untuknya. Riwayat lain menyebutkan ia menyerahkan mahar sebanyak 12,5 uqiyah untuknya. Abu Thalib berkata, "Demi Allah, setelah itu ia, Rasulullah SAW, punya berita besar dan kepentingan agung, maka nikahkan dia dengan Khadijah." Setelah akad selesai, hewan-hewan kurban disembelih lalu dibagi-bagikan kepada orang-orang fakir. Walimah juga diadakan di rumah Khadijah untuk para keluarga dan kerabat. At-Tahirah, Khadijah radhiyallahu anha,
kala itu berusia 40 tahun, usia keibuan yang sudah matang. Sementara Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 25 tahun, usia kematangan seorang pemuda. Dalam pernikahan yang diberkahi ini, At-Tahirah Khadijah radhiyallahu anha menjadi seorang istri yang setia dalam cinta, sekaligus seorang ibu penuh kasih sayang dan baik.